Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin mewawancarai Bapak untuk tugas sosiologi materi lembaga sosial dari lembaga pendidikan, Pak. Jadi kami di sini ingin nanya ke Bapak persoalan tentang profil sekolah ini, Pak. Yang pertama, ada apa visi dan misi utama sekolah ini, Pak? Visi lama atau visi baru? Atau visi lama aja ya? Boleh visi lama. Visi lama aja. Yang mudah diingat itu unggul dengan karakter integral. Jadi dari kalimat visi itu sudah merangkum semua apa yang menjadi tujuan dan harapan sekolah ini. Kalau misinya ya satu, mewujudkan sekolah Islami, kemudian yang kedua mewujudkan sekolah yang unggul dan berprestasi, yang berikutnya yang ketiga mewujudkan pembelajaran yang edukatif dan menyenangkan, dan seterusnya. Sekolah ini ingin melahirkan generasi Islam masa depan yang unggul dan yang berprestasi. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, Pak. Itu bagaimana sejarah singkat berdirinya sekolah ini? Mungkin bisa diceritakan secara singkat. Pada tahun 2007 sekolah ini didirikan. Di SMA itu punya yang namanya tadi itu konsep pendidikan kurikulum berbasis tauhid itu, dalam rangka untuk menguatkan karakter keislaman para siswa, sehingga mereka mendapatkan ilmu pengetahuan umum yang mungkin barangkali sama yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Mereka juga mendapatkan pembelajaran diniyah tentang keislaman. Bagaimana cara sekolah mendukung perkembangan siswa yang bakat dan minat siswa? Salah satu di antaranya itu adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Maka ekstra yang kita lakukan di sini itu berdasarkan pilihan-pilihan dari siswa. Nanti di awal tahun kita lakukan pendataan, kita berikan opsi-opsi kepada mereka, kira-kira ekskul mana yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Itulah kemudian ekskul yang kita adakan di sini. Jadi ekskul itu bukan paksaan, bukan kemauannya sekolah, tapi itu berdasarkan pilihan dari para siswa sesuai dengan keinginan mereka. Lalu kita adakan di sini, sehingga dengan begitu itu salah satu di antaranya mungkin dapat mengembangkan bakat dan minat mereka. Fasilitas apa saja yang tersedia untuk menunjang proses belajar mengajar, Pak? Untuk sekarang ini alhamdulillah sekolah kelas-kelas kita itu sudah difasilitasi multimedia, yang fokus, layarnya, soundnya, ada CCTV-nya juga masing-masing siswa, kemudian ada lokernya di dalam kelas. Itu dari aspek pembelajaran itu kita fasilitasi, kita sempurnakan sarana prasarananya. Ya, untuk di luar juga kita berusaha untuk menyempurnakan sarana-sarana pendukung kegiatan. Ada lapangan, ya kan? Ada lapangan, ada masjid, ada lab komputer, ada lab sains, ada PSB, pusat sumber belajar perpustakaan, ada aula sekarang, kegiatan-kegiatan. Ini Prestasi apa saja yang telah diraih oleh siswa atau sekolah ini, Pak? Berapa di antaranya kita pernah juara tingkat Kota Batam di futsal, public speaking tingkat Kota Batam. Pernah juga untuk mapel ekonomi sosiologi itu kemarin pernah sampai juga provinsi di kegiatan OSN ya. Terakhir di tahun lalu OBA, Olimpiade Bahasa Arab, kita sampai di kota, sampai di provinsi tahun lalu. Tahun ini OBA juga, Olimpiade Bahasa Arab ke-7, kita lolos di kota, masuk ke provinsi, peringkat 3.
di kota dan di provinsi. Apakah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk pengembangan pendidikan, Pak? Oh iya, jelas. Yang pertama itu dengan dinas pendidikan. Kita punya MOU dengan UIB, Universitas Internasional Batam. Itu salah satu bentuk kemitraan. Kemudian kita punya juga kerjasama dengan Genza Education di dalam rangka membantu siswa-siswa kita itu sukses di seleksi masuk perguruan tinggi, baik itu jalur SNBT atau yang lainnya. Itu diantaranya. Apa harapan Bapak untuk kemajuan sekolah di masa depan? Ya, kita berharap sekolah ini sesuai dengan visi besar Hidayatullah untuk membangun peradaban Islam. Maka sekolah SMA Integral Hidayatullah juga tentu kita berharap ke depan ini semakin berkembang, semakin maju, semakin banyak siswa yang bersekolah di sini, sehingga generasi-generasi Islam masa depan itu bisa mendapatkan pembinaan keilmuan di SMA Integral Hidayatullah Batam ini, sehingga pada akhirnya nanti dimanapun mereka berkiprah itu sudah punya pondasi, sudah punya modal keilmuan dan keagamaan yang kuat, dan itu bisa didakwahkan di luar. Maka SMA itu punya 5 output yang diharapkan dari siswa-siswa ini setelah lulus itu ada 5 output. Yang pertama, mereka punya sohihul akidah yang benar, tauhidnya kuat. Yang kedua, mutakhalliqum bil Quran. Jadi akhlaknya mereka itu, karakter mereka itu karakter Al-Quran. Akhlaknya itu akhlak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Maka di sini pembelajaran Al-Quran itu menjadi pembelajaran unggulan. Kemudian yang ketiga, mereka mujidun, setelah punya tauhid yang kuat, kemudian akhlaknya akhlak Al-Quran, maka berikutnya kita berharap mereka punya giroh, semangat ibadah yang kuat juga, mujidun bil ibadah. Lalu berikutnya, setelah mereka punya modal yang kuat ini, 3 ini, tauhid, kemudian Al-Quran, kemudian ibadah, maka mereka kita harapkan menjadi teladan, contoh di tengah-tengah masyarakat, yang dengan itu mereka berdakwah. Maka berikutnya adalah da'in fillah. Mereka menyeru, mereka berdakwah, mereka menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, komunitas mereka, teman-teman mereka. Lalu yang kelima, mereka multazim bil jamaah. Mereka tetap makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat komunitasnya, sehingga jadi tidak jadi anti sosial, menyendiri dan lain sebagainya. Enggak, mereka tetap berjamaah, bersosial, bermasyarakat dimanapun mereka. Bukan kalau yang orang-orang yang egoisme gitu ya, atau menutup diri, enggak. Tapi mereka harapkan menjadi orang-orang yang sosialnya tinggi, ya, dimanapun mereka. Itu harapannya. Bapak sudah bagus. Mungkin semoga apa yang Bapak Amin. lakukan bisa tercapai. Amin. Kami juga berterima kasih Bapak sudah membantu kami untuk menjawab soal setelah kami tanya kepada Bapak. Terus sudah membantu kami untuk juga membuat video ini juga, Pak.